Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Today we meet in English class with me, Miss Ida. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, kita akan mulai materi hari ini. Di pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai prohibition and obligation. Untuk di LKS kalian bisa buka halaman 25. Yang pertama ada prohibition. Apa itu prohibition? Prohibition adalah larangan atau peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal tersebut atau sesuatu hal yang dilarang. Nah, di sini prohibition itu berarti kita mencegah orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Prohibition divided to two kinds. Prohibition ini atau larangan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada verbal prohibition. Apa itu verbal prohibition? Verbal prohibition adalah larangan yang kalimatnya menggunakan kata kerja. Nah, prohibition di sini bisa diartikan atau bisa disamakan dengan kalimat perintah. Verbal prohibition ini memiliki pattern atau rumus don't, do not ditambah verb 1 kata kerja pertama. Contohnya don't touch. Don't di sini sebagai rumus, touch di sini sebagai kata kerja pertama. Lalu ada don't disturb, jangan berisik. Nah, don't sebagai rumus, disturb ini sebagai verb ke-1. Yang kedua ada nominal prohibition, yaitu larangan yang kalimatnya menggunakan kata sifat atau adjective, ada kata benda atau noun, ada kata keterangan kerja atau adverb. Jadi ada kata salah satu dari ketiga macam kata tersebut, bukan semua di dalam satu kalimat ya. Contohnya atau rumusnya di sini ada don't plus be plus adverb atau adjective atau noun. Nah, example atau contohnya don't be lazy. Don't sebagai rumus, be sebagai rumus dan juga lazy adjective kata sifat, malas. Malas itu adalah sebuah kata sifat seseorang. Don't be lazy, jangan malas. Lalu ada yang kedua don't be sad. Nah, sad di sini juga sama sebagai adjective atau kata sifat. Kalau yang pakai adverb apa Miss? Misalnya don't be late. Don't sebagai rumus, be sebagai rumus, late sebagai adverb kata kerja. Atau noun. Don't be noise. Jangan membuat keributan. Nah, itu juga noun. Don't be afraid. Itu kata sifat adjective. Jangan takut. Selanjutnya ada obligation. Obligation atau keharusan. Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kewajiban seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini the words that using in obligation, kata-kata yang biasa digunakan dalam obligasi. Yang pertama ada must, harus, wajib. Nah, mas ini bersifat khusus atau pribadi. Maksudnya apa? Diberikan oleh satu orang kepada orang lain, tidak lebih dari satu. Jadi kita ngomongnya tuh face to face, man to man, satu lawan satu atau satu dengan satu orang. Pattern atau rumusnya apa? S sebagai subjek. Subjek ini ada I, you, they, dan we. I saya, you kamu, they mereka, we kami. Lalu ada she, he, it. She itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, dan juga it kata ganti benda atau orang. Ditambah must, ditambah verb 1 atau kata kerja pertama. Contohnya apa? You must clean your bedroom. You sebagai subjek, must sebagai rumus, clean sebagai kata kerja pertama, your bedroom sebagai objek apa yang harus dibersihkan. Atau you must wash your hand. You tadi subjek, must itu harus atau rumus, wash mencuci, your hand itu objeknya apa yang dicuci. Lalu ada have to atau has to. Nah, di sini ada perbedaan. Have to itu untuk subjek atau orang yang
I, you, they, dan we. Sementara has to untuk she, he, dan it. Kalau must tadi bisa dipakai dengan untuk keduanya, kalau have to dan has to itu dibedakan. Kalau tadi must itu bersifat pribadi atau khusus, kalau have to itu bersifat umum. Nah, have to ini diberikan oleh satu orang kepada orang banyak. Pattern atau rumusnya ada subject tadi, ada have to atau has to, ditambah verb 1 atau kata kerja pertama. Kalau misal kita pakai he has to wear a mask. Dia laki-laki ini harusnya pakai masker. Atau pakai you have to social distancing. Kamu harus menjaga jarak dengan orang lain gitu. Atau dengan orang-orang di sekitar agar apa? Agar tidak terkena pandemi. Misalnya di zaman sekarang social distancing, masker, mencuci tangan itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Itu adalah perintah, kalimat perintah. Makanya prohibition and obligation ini dikenal dengan kalimat perintah atau imperatif. Kenapa? Karena kata-katanya itu mengandung sebuah perintah, mengandung sebuah keharusan, kewajiban dari seseorang untuk dilakukan. Untuk materinya cukup sampai di sini. Lalu kita ada latihan, pilihan ganda ada 5 soal. Yang pertama, you bla 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 speak on the mobile phone on an aeroplane. Kamu titik-titik berbicara menggunakan telepon genggam di pesawat. Nah, di pesawat nih kamu nggak boleh nih menggunakan handphone di pesawat terbang. Nah, menggunakan kata apa yang cocok? Lalu yang kedua, you bla 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 take photo in this museum. Kamu nggak boleh ngambil gambar di museum ini. Nah, di sini menggunakan apa yang cocok? Dari satu orang ke banyak orang kah? Atau dari satu orang ke satu orang? Yang ketiga, you bla 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 make noise in this area. Kamu nggak boleh berisik di area ini. Atau kamu nggak boleh membuat keributan di daerah ini. Yang keempat, we bla 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 eat sweets in the classroom. Maaf, itu ada typo, in the classroom. Jadi kita nih murid-murid nggak boleh makan sesuatu yang manis di dalam kelas. Lalu yang kelima, I bla 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 watch TV late night. Saya nggak boleh nonton TV sampai tengah malam. My parents say I must go to bed early. Orang tua saya bilang saya harus tidur lebih awal. Silahkan di antara 5 soal PG tadi kalian pilih jawabannya di pilihan ganda sesuai dengan materi. Pilih yang cocok di antara kata-kata yang ada di dalam pilihan. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan materi hari ini. Cuma sedikit materinya karena memang hanya sekilas materi yang diberikan. Mudah-mudahan kalian paham, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di sekolah. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I leave the class, please subscribe my channel to know when I upload the new material in English class, okay? Don't forget to like my video. Thank you. Wassalamualaikum.